Cinta Sejati. Shalom. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, hidupku berbahagia. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan bagian terakhir dari kitab Pengkhotbah. Mari kita buka Pengkhotbah 12 mulai dari ayat 9.
Mas Melki. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagian terakhir dari kitab Pengkhotbah. Dapat? Oke. Karena ini dikit, kita baca perlahan dengan suara yang keras ya. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti usang, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senang membaca firman Tuhan dan menyimpan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini ya, hidup ini berjalan terus. Waktu kan berjalan terus, nggak bisa kita pause, ya, nggak bisa kita tunda. Hidup ini berjalan terus. Kita siap atau tidak siap, detik itu jam kita itu jalan terus, betul? Nah, kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa begitu waktu itu lewat, hilang kesempatan buat kita untuk melakukan sesuatu yang berguna. Tetapi juga ketika kita mengambil keputusan yang salah, kita tidak bisa kembali, nggak bisa kita rewind, lewat begitu saja. Jadi yang saya mau katakan adalah sadarlah. Ini saya ngomong sama diri saya sendiri. Waktu itu harus kita menggunakan baik-baik, karena tidak ada bisa kembali. Waktu yang Anda habiskan untuk melakukan sesuatu, itu berarti Anda tidak bisa memanfaatkan waktu itu untuk mengerjakan yang lain. Akhirnya apa? Banyak orang di hari tua mereka yang menyesali. Kenapa dulu saya nggak melakukan ini? Kenapa dulu saya nggak melakukan itu? Kenapa dulu saya melakukan ini ya? Betul? Yang kita kepala 5. Ya? Dan kita kemudian berpikir, nggak bisa buat saya, ya udah anak-anak saya jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Kan itu. Nah buat anak mereka, ini cerewet banget sih orang tua gitu ya. Karena mereka belum banyak membuang waktu mereka untuk hal-hal yang tidak berguna. Mereka berpikir waktu saya masih panjang. Padahal waktu itu begitu berharga. Nah, tapi karena waktu ini berjalan terus, kan kita jadi bisa buru-buru gitu untuk berpikir. Nggak bisa, waktu nggak bisa menunggu kita untuk berpikir. Artinya apa? Artinya kita membutuhkan satu petunjuk, satu hal yang bisa kita pegang, satu hal yang membuat kita aman untuk mengambil keputusan di setiap waktu, supaya kita tidak salah. Langsung cepat mengambil keputusan. Nah, itulah gunanya
firman Tuhan. Itulah gunanya firman Tuhan, supaya bisa menolong kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita yang dijamin benar dan bahkan membawa kita kepada kekekalan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang menulis kitab Amsal sama dengan yang menulis kitab Khotbah. Sebenarnya Amsal itu kumpulan dari banyak Amsal, dan sebagian besar itu dipercaya ditulis oleh Raja Salomo. Tetapi kenapa Raja Salomo juga buat kitab Pengkhotbah? Yang isinya juga membahas tentang hikmat yang berasal dari Allah. Nah, dari pembelajaran saya menemukan bahwa Pengkhotbah adalah refleksi dari Salomo setelah dia menerapkan hikmat yang dari Amsal ini dan mengevaluasi dirinya kembali, sehingga dia membuat kata-kata dalam Amsal itu menjadi lebih hidup di dalam kitab Pengkhotbah, karena dia sudah menjalani hidup ini berdasarkan Amsal-Amsal tersebut. Dan apa yang kita baca dalam perikop ini adalah sebuah kesimpulan dari kehidupan. Dan Salomo supaya kita jalani hidup ini dengan penuh hikmat dan berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan kita ini, hikmat Allah itu sesuatu banget. Hikmat Allah itu sesuatu banget. Orang banyak meremehkan hikmat, orang banyak meremehkan firman Tuhan. Padahal itu sangat berharga karena menolong kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang terus berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama, kita lihat ayat yang 9 dan 10. Coba ayat 9 dan 10 Mas. Ya. Selain Pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Lalu dia menimbang, dia menguji, dia menyusun banyak Amsal. Lanjut. Bukan itu saja, dia juga menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Yang bisa kita dapat dari ayat-ayat ini adalah betapa Salomo mencintai firman Tuhan, betapa Salomo mencintai hikmat, sehingga dia bukan hanya sekedar membaca, tapi dia merenungkan, dia merefleksikannya dalam diri dia sendiri, dan dia kemudian membuat sebuah kesaksian yang dia tulis itu, baik dalam kitab Amsal maupun dalam kitab Pengkhotbah. Pertanyaan saya, bagi saya dan saudara-saudara sekalian, seberapa dalam kita mempelajari firman Tuhan? Seberapa sering kita membaca firman Tuhan? Satu seringnya dulu. Tapi kan sering juga bisa cepat aja bacakan dan lepas. Seberapa dalam kita merenungi firman Tuhan itu yang kita baca? Dan itu membutuhkan waktu, nggak bisa cepet-cepet kan? Direnungkan. Lalu, apakah hidup saya sudah sesuai dengan apa yang diminta Tuhan dalam perikop yang saya baca ini?
dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Saya sudah mencobanya berkali-kali dalam hidup saya karena saya tidak terima Yesus sejak muda. Nggak pernah bisa berhasil. Sampai di tengah aja. Karena apa? Ya nggak dapat juga saya. Karena seperti baca cepat gitu. Tidak sempat merenungkannya. Lalu saya mulailah baca itu. Tapi saya kemudian merasa supaya semakin menguatkan semangat saya dan renungan saya ini juga menjadi berkat bagi orang lain, saya share-lah itu kepada banyak orang melalui renungan itu tadi. Jadi awalnya itu sebenarnya untuk diri saya sendiri, tapi kemudian saya berharap seperti saya mendapatkannya, orang lain juga mendapatkan hal itu. Nggak gampang Bapak Ibu. Ada bagian-bagian kitab itu yang bolak-balik saya harus pelajari, saya Google. Untungnya sekarang ada Google ya. Saya baca penafsiran dari banyak orang gitu. Bukan hanya satu, karena kalau hanya satu bisa tersesat saya. Saya banding-bandingkan. Lalu kan itu kan bisa berulang-ulang. Bisa berulang-ulang. Bayangkan ada satu pasal dalam Alkitab itu yang isinya 167 ayat. Itu, nah, ada orang yang suka bilang, kok panjang banget sih ayatnya dalam hati saya. Lalu enak tinggal baca, masanya lalu kemudian terasa seperti itu saja kan, gitu. Seperti itu saja. Padahal sebenarnya ada titik tekannya di masing-masing. Tapi Bapak Ibu percayalah, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kalau Anda ingin menikmati hidup ini dengan kemenangan, maka tidak ada pilihan lain selain Anda dan saya harus menekuni firman Tuhan. Semakin banyak waktu yang Anda investasikan ke dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin besar peluang Bapak Ibu untuk menikmati keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup ini sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Kita buka satu ayat dulu. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Berarti bukan satu ayat. Beberapa ayat. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tepat? Oke. Para pria tolong membacanya buat kita. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Akhirnya, terakhir 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat 17 Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan ingin setiap kita berhasil. Amin. Berhasil di mata Allah, bukan di mata orang dunia. Tetapi untuk itu nggak ada lain modalnya. Kita harus dekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu ada dalam pikiran kita. Sama seperti kita jatuh cinta. Jatuh cinta Mas Michael? Belum? Sian deh. Memaki? Udah? Sekarang bangun pagi yang diingat siapa? Mama, bapak, atau dia? kerjaan. Berapa? Pasti dia. Mau makan ingat siapa? Ingat dia. Mau bobo? Ingat dia.
Jadi jangan cepat-cepat baca firman Tuhan, jangan asal target selesai, tetapi benar-benar renungkan. Kitab Kidung Agung yang sekarang itu, ya ampun, saya bolak-balik itu. Karena tafsirannya begitu beragam ya Pak Lukas ya. Bahkan peran dari Salomo itu sebagai apa itu saya harus bolak-balik lihat gitu. Tapi tidak ada yang seragam. Tafsiran itu beda-beda. Saya akhirnya harus mengambil sebuah keputusan mana yang menurut kacamata iman saya itu yang saya percaya. Belum tentu sempurna gitu. Belum tentu sempurna, tapi itu kan masing-masing kita harus merenungkannya secara pribadi buat kita dan mendapatkan rema pribadi buat kita. Baik, yang kedua, tadi kan membaca, merenungkan, diam dalam firman Tuhan. Yang kedua nggak cukup hanya membaca saja dan merenungkan saja, tapi kita harus melakukan firman Tuhan itu. Yuk balik ke Khotbah 12 ayat 11 dan 12. Jogi kenapa bantu Khotbah? Tadi Khotbah 12 tadi. Kita baca ayat 11 sampai 12. Ini tolong para wanita membacanya. Oke. Silakan. 1, 2, 3. Kata-kata orang beriman seperti pusat dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Stop dulu sini. Kusa itu, ini dua-duanya kusa dan paku itu digunakan oleh gembala domba. Kusa itu tongkat yang ada benjolannya di ujungnya. Nah itu gunanya apa? Untuk mengarahkan domba supaya nggak ke kiri ke kanan gitu. Jadi kalau yang mau nyeleweng ke sana tarik sini, nyeleweng ke sana ditarik ke sini. Itu kusa namanya. Nah paku-paku itu untuk membatasi, ya, paku-paku itu untuk membatasi gerakan dari si domba itu. Lanjut. Ayo ibu-ibu, wanita, lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ini luar biasa. Salomo sebenarnya ngomong tentang dirinya sendiri. Dia sudah banyak belajar, seperti yang saya katakan tadi. Dia bikin banyak buku, menurut Alkitab, berapa banyak Amsal yang Salomo tulis? 3.000. Amsal yang Salomo tulis 3.000. Ya. Tapi Salomo bilang, belajar banyak, buat buku, melelahkan badan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak berguna kalau tidak dijalankan. Karena hanya akan menjadi beban pikiran dan tidak berbuah dalam kehidupan kita. Saya dari muda diingatkan oleh kakak adik saya begini. Yuk kalau baca firman Tuhan terus rajin, tapi tidak melakukan setiap hal yang diajarkan firman Tuhan, kepalamu akan menjadi besar. Karena banyak isinya, tetapi kakimu akan kecil. Bisa berjalan nggak? Nggak bisa. Terlalu berat dia menahan kepalanya. Malah jadi tersandung dan jatuh. Makanya banyak orang stres karena terlalu banyak belajar. Banyak orang stres baca firman Tuhan tapi merasa gagal. Ya karena tidak melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu butuh iman. Karena tidak semuanya bisa kita terima dengan akal sehat. Contohnya paling sederhana, mengasihi orang yang membenci kita, berdoa untuk orang yang menganiaya
tempat lain yang mengajarkan seperti ini. Nggak ada kan? Berikan pipi. Kalau pipi kirimu ditonjok, kalau pipi kanan? Apa? Kalau pipi kiri di Oke, kalau pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Itu kan di mata dunia bodoh banget. Tapi firman Tuhan berkata demikian, dia harus kita lakukan. Tapi kalau ketika ada orang yang membenci kita, menggosipin kita, menganiaya kita, kita tidak melakukan firman Tuhan ini, akhirnya kita jadi stres. Kenapa? Kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya. Bikin stres gak? Ya bikin stres dong. Orang itu bahagia kalau dia tahu dia harus melakukan ini dan dia sudah melakukannya. Orang bahagia itu tahu dia tidak boleh melakukan ini dan dia memang tidak melakukannya. Itu